Media Irak sebut timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Irak menyebut timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 dan ditempatkan satu grup bersama dengan tim raksasa dunia mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, itu merupakan doa baik kendati perjalanan untuk mencapai titik itu masih panjang. Seperti diketahui, timnas Indonesia sendiri belum lama ini 2 kali mengalahkan timnas Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga yang digelar di kandang dan tandang ini, skuad Garuda menyapu bersih laga dengan skor kemenangan masing-masing 1-0 dan juga 3-0. 2 kemenangan ini membawa timnas Indonesia duduk di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan total 7 poin. Skuad asuhan Sinteyong ini bahkan hanya memerlukan 3 poin tambahan lagi saja untuk mengamankan 1 tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga, timnas Indonesia perlu menjadi juara atau runner-up grup untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jika finish di posisi 3 atau 4. Dan timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan menuju ke Piala Dunia ini memang masih panjang dan dapat dipastikan tidak akan mudah. Namun melihat skuad yang ada dan peningkatan performa yang terus ditampilkan, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil lagi. Bahkan hal tersebut telah diakui oleh media asing asal Irak, Iraq Football Gallery. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari lalu, media tersebut membuat prediksi hasil drawing fast group Piala Dunia 2026 nanti. Tentu yang menjadi sorotan di dalamnya ada timnas Indonesia yang diprediksi masuk ke grup F bersama tim-tim kuat dunia seperti Mesir, Argentina, dan juga Spanyol. Pemain Liga Champions ini disebut ingin bela Indonesia. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix, disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela timnas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarir di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions pada musim ini. Meski karirnya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, ia belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Terlebih, tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Dan peluangnya pun kecil untuk bisa main dengan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia pun bersyarat andai memilih timnas Indonesia. Pemimpin redaksi media Belanda Football Premier yang bernama Danny van Laar juga mengatakan bahwa bek berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan yang bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia. Ucap Van Laar dikutip dari Instagram @footballabroadindonesia. Namun meskipun begitu, halangannya adalah restu dari orang tua. Sebab ia sebelumnya juga sempat masuk rencana naturalisasi tahap pertama. Akan tetapi, ia dan Mads Hilgers tidak dilanjutkan karena salah satu alasannya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun jika pikirannya berubah, bukan tak mungkin bek FC Copenhagen ini akan merapat ke skuad Garuda. Apalagi belum lama ini ia juga berkomentar di postingan para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Banjir kritik. Erspo bakal buat desain baru jersey timnas Indonesia. Erspo selaku aparel resmi jersey timnas Indonesia menyatakan akan segera menghadirkan desain terbaru yang merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak.
Hasil kolaborasi itu bertujuan untuk menghadirkan desain yang inovatif seperti menampilkan identitas visual yang berkarakter kuat untuk skuad Garuda. Keputusan untuk menghadirkan desain terbaru dari jersey Timnas Indonesia ini juga tak terlepas dari berbagai drama kontroversial. Hingga pada puncaknya, sejumlah tokoh sepak bola Indonesia turut melontarkan kritikan terhadap jersey besutan Erspo tersebut. Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin merupakan salah satu tokoh yang juga melontarkan kritikan pedas di platform acaranya masing-masing. Banyaknya kritikan yang dilontarkan fans sepak bola Indonesia membuat Erspo mengambil langkah dengan berjanji untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengeluarkan desain terbaru pada pertengahan 2024 mendatang. Chief Executive Officer atau CEO Erspo, Muhammad Sadat, menyatakan keinginan pihaknya untuk berkontribusi terhadap kemajuan industri fashion dan sepak bola di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang diberikan, khususnya dari para penggemar sepak bola di tanah air. Karena itu, untuk desain jersey berikutnya yang rencananya akan mulai diluncurkan pada pertengahan tahun ini, Erspo siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sepak bola agar aparel resmi Timnas Indonesia semakin baik dan terus menjadi kebanggaan kita semua. Ujar Sadat dalam siaran pers yang diterima tv1news.com pada hari Selasa 2 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Resmi, Nathan Joaon gabung Timnas Indonesia U23. PSSI memberikan kabar terbaru bahwa Nathan Joaon bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Sebelumnya, PSSI telah merilis 27 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 pada hari Senin 1 April pagi waktu Indonesia Barat. Namun mereka tiba-tiba merevisinya menjadi 28 nama karena masuknya Nathan Joaon. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong akan membawa 28 pemain ke pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1-11 April 2024 sebelum berjuang di Piala Asia U23. Nathan Joaon dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 nanti. Total ada 28 pemain yang disiapkan Sinteyong untuk pemusatan latihan di Dubai. Tulis akun X Timnas Indonesia. Merapatnya Nathan Joaon membuat Timnas Indonesia U23 mempunyai komposisi yang meyakinkan. Dan kini skuad Garuda Muda punya 6 pemain abroad untuk Piala Asia U23 nanti. 5 personil lainnya yaitu Justin Hamner yang bermain di Jepang, Pratama Arhan di Korea Selatan, Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Belanda, serta Marcelino Ferdinand di Belgia. Nathan Joaon pun akan bersaing ketat dengan Pratama Arhan untuk posisi bek sayap kiri atau wingback kiri Timnas Indonesia U23. Lalu pelapis keduanya yakni Doni Tripamungkas dan Haikal Al-Habis. Nathan Joaon juga telah debut bersama Timnas Indonesia Senior. Dan pemain SC Heerenveen di Belanda ini sudah 2 kali membela skuad Garuda melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.